Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Anggi Septiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen modal kerja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen modal kerja, yaitu diantaranya 1. Pengertian modal kerja. 2. Konsep modal kerja. 3. Pengertian manajemen modal kerja. 4. Tujuan manajemen modal kerja. 5. Manfaat modal kerja. 6. Jenis-jenis modal kerja. 7. Kebijakan modal kerja. 8. Penentuan kebutuhan modal kerja. Nah, untuk mengetahui penjelasan terkait materi-materi tersebut, ayo simak videonya ya. 1. Pengertian modal kerja atau working capital. Modal kerja adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Menurut pendapat Eugene F. Brigham dan Jules Huston, modal kerja adalah suatu investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas ataupun sekuritas yang gampang dijual, persediaan, dan piutang. Sedangkan modal kerja bersih merupakan pengurangan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 2. Konsep modal kerja. Terdapat 3 konsep modal kerja. 3 konsep tersebut sebagai berikut. 1. Konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada jumlah yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital yang dinilai dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam jangka pendek. 2. Konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pemilik perusahaan. 3. Konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. 3. Pengertian manajemen modal kerja atau working capital management. Manajemen modal kerja adalah manajemen pada aktiva lancar dan pasifa lancar. Menurut Muslim, modal kerja memberitahu terkait besaran dana investasi yang dijalankan oleh perusahaan pada aktiva lancar dan hutang lancar yang diklaim oleh perusahaan. Selain itu, hal penting lainnya adalah investasi pada piutang barang atau aktiva likuid yang sangat sensitif pada tingkat produktivitas dan penjualan. 4. Tujuan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja memiliki beberapa tujuan menurut Kashmir yang perlu diketahui, yaitu A. Dalam rangka pemenuhan profitabilitas bagi perusahaan. B. Adanya ketersediaan modal kerja, maka perusahaan akan mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan. C. Bila rasio keuangan menunjukkan tren positif, maka perusahaan dapat memperoleh suntikan dana dari kreditor. B. Untuk mengoptimalkan aktiva lancar dalam peningkatan penjualan dan profit. E. Sebagai proteksi bila krisis modal kerja melanda dikarenakan nilai aktiva lancar yang fluktuatif. 5. Manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja menurut Munawir adalah 1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. 2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. 3. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk konsumen. 4. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. 5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. 6. Jenis-jenis modal kerja. Terdapat 2 jenis modal kerja yang dikemukakan oleh Munawir, yaitu 1. Modal kerja permanen atau permanent working capital adalah modal kerja yang harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah aktiva lancar minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar kontinuitas operasi perusahaan terjamin. B. Modal kerja normal atau normal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya sesuai dengan luas produksi normal. 2. Modal kerja variabel atau variable working capital adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan.
modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. B. Modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu jumlah modal kerja yang berubah-ubah karena pengaruh konjungtor atau perubahan ekonomi. C. Modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu jumlah modal kerja yang harus disediakan untuk menghadapi keadaan darurat. 7. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kebijakan konservatif, merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. 2. Kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. 3. Kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. 8. Penentuan kebutuhan modal kerja. Penentuan kebutuhan modal kerja dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Metode keterkaitan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja, dengan metode ini perlu diketahui 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Periode terikatnya modal kerja, dan 2. Pengeluaran kas setiap hari. Untuk perusahaan dagang, prosesnya yaitu kas 1, lalu barang, lalu piutang, lalu kas 2. Untuk perusahaan industri, prosesnya yaitu kas 1, lalu bahan baku, lalu proses produksi, lalu barang jadi, lalu piutang dagang, lalu kas 2. Rumus modal kerja yang dibutuhkan sama dengan periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. 2. Metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, dan persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Rumus perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas. Rumus perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang. Rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Nah, itu dia tadi video penjelasan dari materi manajemen modal kerja. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.